Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryanti dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 5B dengan NIM 18081040407. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Prabing Pamting. Sebelumnya, tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah model-model pembelajaran yang diambil oleh Bapak Akriyanda Kusuma Wijaya. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian. Apa sih pengertian dari model pembelajaran Prabing Pamting? Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar apa sih model pembelajaran Prabing Pamting ini? Oke, dari Suherman pada tahun 2008 menjelaskan bahwa berdasarkan arti katanya, Prabing berarti menyelidiki dan Pamting berarti menuntun. Nah, pembelajaran ini dilakukan dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya itu menuntun dan menggali, sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan tiap-tiap siswa dan pengalaman siswa-siswa dengan pengetahuan yang baru yang sedang dipelajari. Pembelajaran Prabing Pamting sangat erat kaitannya dengan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung itu disebut dengan Prabing Question. Nah, berarti ini tuh pertanyaan yang menyelidiki, seperti itu. Nah, Prabing Question ini adalah pertanyaan yang sifatnya menggali untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut dari siswa yang bermaksud untuk mengembangkan kualitas jawaban sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, akurat, serta beralasan. Jadi, di model pembelajaran Prabing Pamting ini, guru itu harus menuntun siswa dengan cara bertanya. Nah, bertanyanya ini seperti apa? Bertanyanya itu dari mulai dasar atau yang termudah sampai yang levelnya tinggi atau yang tersulit menurut siswa gitu. Dan model pembelajaran Prabing Pamting ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dan penerapan model pembelajaran Prabing Pamting ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, di model pembelajaran Prabing Pamting ini, siswa itu dituntut harus aktif. Setiap siswa harus berbicara. Misalkan dalam satu kelas ini ada 30 siswa. Nah, 30 orang siswa ini harus aktif gitu. Baik mereka itu menjawab pertanyaan dengan salah atau dengan benar, mereka mempunyai hak yang sama untuk berbicara dan harus aktif di kelas. Serta mereka harus berpikir kritis. Nah, jadi pertanyaan yang dilontarkan oleh guru ini bermaksud untuk meningkatkan daya kritis pikir dari siswanya. Lalu ada fungsi dan kegunaan model Prabing Pamting. Yang pertama, yaitu membantu guru untuk menyelidiki dan memeriksa siswa serta mendorong siswa agar berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa dalam model pembelajaran Prabing Pamting ini, guru itu harus mampu menyelidiki, menggali pengetahuan siswanya, serta siswa ini harus aktif dalam kelas. Dan guru pun harus mampu menarik daya tarik siswa untuk belajar. Lalu yang kedua, terjadinya suatu kedekatan antar siswa dengan guru karena terjadinya suatu interaksi tanya jawab di dalam kelas. Nah, karena guru ini aktif bertanya dan siswa ini dituntut agar aktif di kelas, ini akan menimbulkan kedekatan antar guru dan siswa karena terjadi dua interaksi yang saling timbal balik gitu ya. Dan selanjutnya metode ini
digunakan oleh seorang guru, dan si guru ini tuh harus selalu tersenyum, harus selalu menyapa dan tidak mengeluarkan aura yang cemberut sehingga siswa tidak canggung atau takut dan tanggap kepada guru. Sehingga dalam proses belajar mengajar terjadi suasana yang nyaman, ceria, dan menyenangkan. Nah, dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model Prabing-Pamting ini, guru tidak boleh mengeluarkan ekspresi muka yang cemberut. Karena di sini guru itu dituntut harus menarik siswa untuk aktif. Jadi guru ini harus selalu tersenyum, harus selalu ramah dengan siswa-siswanya, sehingga siswa ini tidak takut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh guru ketika di dalam kelas. Itu ya, bagaimanapun guru harus tetap tersenyum dan tidak mengeluarkan aura yang cemberut ketika menerapkan model pembelajaran Prabing-Pamting ini. Selanjutnya ada analisis model. Menurut Sudarti pada tahun 2008, ada beberapa langkah-langkah dari pembelajaran Prabing-Pamting ini, yaitu ada 7 tahapan. Yang pertama, guru menghadapkan siswa pada situasi yang baru, misalkan dengan memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan. Yang kedua, menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya. Yang ketiga, guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus atau TPK atau indikator kepada seluruh siswa. Yang keempat, menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa merumuskan jawabannya atau melakukan diskusi kecil untuk merumuskan jawabannya. Yang kelima, menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. Yang keenam, dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetisi dasar atau indikator belajar. Lalu yang ketujuh, guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa TPK indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa. Ada penerapan model di dalam kelas. Yang pertama, guru mengabsen siswa untuk mengetahui kehadiran siswanya. Diabsen terlebih dahulu ketika akan memulai pembelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan kompetisi yang ingin dicapai. Yang ketiga, guru menyajikan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali dan menuntun kepada seluruh siswa yang ada di kelas. Lalu yang kelima, guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab dan mengemukakan pendapatnya. Lalu yang keenam, guru ini mengawasi jalannya kegiatan, mengawasi, menuntun, dan mengarahkan siswanya pada saat kegiatan belajar mengajar itu berlangsung. Dan yang ketujuh, guru memberikan kesimpulan. Lalu yang kedelapan, siswa mengerjakan soal evaluasi siklus. Itu contoh dari penerapan model Prabing-Pamting ini di dalam kelas. Lalu selanjutnya, ada kelebihan dari model Prabing-Pamting. Ini tertera pada buku Widya Stuti tahun 2014. Suherman mengatakan, yang pertama, kelebihan dari model Prabing-Pamting ini, siswa itu didorong untuk aktif berpikir. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskannya kembali. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Yang keempat, perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan atau diarahkan pada suatu diskusi. Jadi perbedaan ini tidak serta-merta salah gitu, perbedaan ini salah, tidak. Ini bisa didiskusikan kembali di kelas. Lalu yang kelima,
Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun ketika itu siswa itu sedang ribut dan mengantuk gitu. Dan siswa ini dapat segar dan hilang rasa kantuknya. Lalu selanjutnya ada kekurangan pembelajaran Prabing-Pamting. Kekurangan dari model pembelajaran Prabing-Pamting ini ada 4. Yang pertama, siswa ini merasa takut, apalagi guru kurang dapat mendorong siswanya untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan akrab. Nah, siswa ini cenderung akan tegang ketika gurunya ini tidak bisa mencairkan suasana kelas. Lalu selanjutnya, waktu sering banyak terbuang apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Nah, di sini peran guru itu harus efektif ya dalam menuntun pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada siswa, sehingga siswa tidak kebingungan atau terlalu berat pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Lalu selanjutnya, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Lalu selanjutnya ada jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, bahwa model pembelajaran Prabing-Pamting ini sangat erat kaitannya dengan pertanyaan. Dalam pembelajaran Prabing-Pamting ini, pendidik mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang sifatnya menggali pengetahuan siswa dan menuntun siswa untuk mengaitkan pengetahuan barunya yang didapatkan dengan pengetahuan yang sudah ia peroleh. Dan dengan pembelajaran ini, semua elemen ikut terlibat dalam pembelajaran. Guru bisa mengetahui sejauh mana kemampuan siswa untuk memahami materi pembelajaran yang telah diberikan. Guru pun mengetahui kekurangan dari kemampuan siswa, kemudian diarahkan agar tercapainya tujuan dari suatu pembelajaran dan pemahaman materi yang disampaikan dengan berbagai persoalan. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman semuanya, calon guru dan guru hebat, dapat mengaplikasikan model Prabing-Pamting ini dengan maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.